Siswi SMP di Ambon dilindas truk TNI bermuatan chassis 41 hari menderita di rumah sakit. Nasib tragis dialami seorang siswi kelas 9 SMP Negeri 6 Ambon berinisial SKP. Sudah 41 hari sejak insiden kecelakaan yang melibatkan truk TNI bermuatan calon siswa atau chassis, remaja tersebut masih terbaring lemah di rumah sakit setelah menjalani serangkaian operasi besar. Peristiwa memilukan itu terjadi pada Jumat 6 Maret 2026 sekitar pukul setengah 7 di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepat di depan kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Saat itu SKP dalam perjalanan pulang usai mengikuti les menggunakan jasa ojek daring yang dikemudikan John Soumuri. Kondisi lalu lintas sore hari terpantau padat merayap, terutama di titik putar balik depan kantor Dispar Maluku. Berdasarkan rekaman CCTV, truk terakhir dalam rombongan konvoi TNI tampak menyerempet sepeda motor yang ditumpangi korban. Benturan itu membuat pengemudi dan korban berjatuh. Namun nahas, truk tidak berhenti dan justru melindas tubuh korban. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian segera memberikan pertolongan. SKP kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Ambon sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Siloam untuk menjalani operasi pada 7 Maret dan selanjutnya menjalani perawatan intensif di RSUP Leimena. Akibat insiden tersebut, korban mengalami pendarahan hebat pada organ hati, cedera serius pada panggul, serta patah pada pangkal paha. Hingga kini ia telah menjalani 3 kali operasi besar dan masih membutuhkan perawatan lanjutan. Ayah korban, Weiber Pagaya, 38 tahun, mengaku telah melaporkan kejadian itu ke Pomdam 15 Patimura, namun ia kemudian menandatangani surat pernyataan damai bersama pengemudi truk Serda Sulaiman Laitupa. Menurut Weiber, keputusan itu diambil dalam kondisi psikologis yang terguncang saat melihat putrinya dalam keadaan kritis. Keluarga korban telah menerima sejumlah bantuan dari pihak TNI, pengemudi ojol, serta pengemudi truk. Namun ibu korban, Mariska Muskita, 41 tahun, menilai bantuan tersebut belum sebanding dengan penderitaan yang dialami putrinya. Ia juga mengaku kecewa karena sejak peristiwa, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo tak pernah datang menjenguk hingga akhir jabatannya sebagai Pangdam 15 Patimura. Saat ini kondisi SKP masih lemah dan harus menjalani perawatan intensif, bahkan ia terpaksa mengikuti ujian akhir dari tempat tidur rumah sakit. Keluarga mengaku kesulitan menghadapi kebutuhan pengobatan lanjutan, termasuk rehabilitasi medis jangka panjang. Pendampingan psikologi serta jaminan pendidikan bagi korban. Menurutnya perhatian dari pihak TNI sempat berjalan baik, namun setelah Hari Raya Idul Fitri, bantuan dan komunikasi mulai berkurang. Sementara itu pihak Kodam 15 Patimura melalui Kapendam Kolonel Infanteri Heri Krisdianto memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa kejadian itu bukan merupakan tabrak lari. Menurutnya pengemudi sepeda motor diduga mencoba masuk ke jalur konvoi sehingga menyebabkan kecelakaan. Heri juga menyebut pengemudi truk tidak menyadari insiden tersebut. Rombongan konvoi sempat dihentikan di kawasan JMP oleh petugas pengawal untuk menunggu konfirmasi, namun karena tidak ada laporan lanjutan, perjalanan kembali dilanjutkan. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak Kodam tersebut telah menjenguk korban dan memastikan seluruh biaya pengobatan akan ditanggung hingga sembuh. Alih-alih mengakui kesalahan atau kelalaian bawahannya, Kolonel Heri malah meminta masyarakat memberikan prioritas untuk kendaraan aparat. Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Kota Ambon. Di tengah perbedaan narasi antara keluarga korban dan pihak militer, harapan akan keadilan serta tanggung jawab jangka panjang menjadi tuntutan utama. Sementara itu SKP masih berjuang untuk pulih dan menjalani hari-hari penuh rasa sakit di usia yang seharusnya diisi dengan semangat belajar dan mimpi masa depan.